Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang mana berjudul cabut di waktu sholat zuhur, yang mana kasus ini sering terjadi di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Narasumber dari kasus ini adalah Bapak Ahmad Putra SOS MA selaku guru BK di Pondok Pesantren ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Adapun metode studi lapangan kami, yang pertama mempersiapkan surat izin, yang kedua mengajukan surat izin kepada yang bersangkutan, kemudian setelah mendapatkan izin dan telah ditentukan harinya, kami pun melaksanakan studi lapangan tersebut, kemudian menjumpai konselornya. Setelah itu, kami mewawancarai konselor tersebut, kemudian yang terakhir sesi dokumentasi dengan konselornya. Adapun pendahuluan dari observasi kami yaitu untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor penyebab siswa cabut pada saat jam sholat, serta bagaimana pendekatan bimbingan konseling Islam dapat diterapkan untuk membina dan mengarahkan siswa agar memiliki kesadaran beragama yang lebih kuat. Observasi ini juga menjadi dasar untuk merancang strategi bimbingan yang lebih efektif dalam menangani masalah serupa di lingkungan pendidikan. Adapun analisis kasus kami yaitu dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Ahmad Putra selaku guru BK di Pesantren Perkampungan Minangkabau, kami menemukan bahwa salah satu kasus yang sering beliau tangani adalah siswa yang meninggalkan sholat zuhur atau cabut di jam sholat zuhur. Banyak dari mereka justru memilih ke kantin untuk jajan daripada ke masjid. Ketika dikonseling secara perlahan, mereka mengaku sering berdalih seperti pura-pura ke toilet atau ambil barang di kelas. Tapi kenyataannya tidak kembali lagi untuk sholat. Dari konseling tersebut, terungkap bahwa sebagian besar siswa merasa sholat itu membosankan. Mereka juga tidak mendapat dukungan dari rumah untuk rajin beribadah. Ditambah lagi, lingkungan pertemanan mereka pun tidak memberikan contoh yang baik dalam hal ibadah, sehingga mereka jadi makin malas untuk sholat. Selanjutnya, untuk menangani kasus ini, Bapak Ahmad Putra menggunakan layanan konseling individu agar bisa menggali lebih dalam permasalahan pribadi siswa. Selain itu, beliau juga mengadakan layanan bimbingan kelompok dengan topik dampak sholat dalam kejernihan berpikir. Dalam layanan tersebut, para siswa diajak memahami bahwa salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan jiwa yang membawa ketenangan dan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Beliau juga menyampaikan materi ini dengan cara yang kreatif dan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran agar siswa lebih tersentuh secara spiritual. Beberapa ayat yang digunakan antara lain Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7 yang menekankan pentingnya keselarasan antara ibadah dan perilaku. Kemudian Quran Surah Maryam ayat 59 yang memperingatkan tentang generasi yang melalaikan sholat karena mengikuti hawa nafsu. Serta Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang menegaskan bahwa sholat harus dilaksanakan tepat waktu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selain layanan konseling, pihak sekolah juga memberikan sanksi kepada siswa yang tidak menjalankan sholat dengan benar, yaitu dengan membaca Al-Quran di halaman piket sekolah. Tujuannya bukan hanya memberi efek jera, tapi juga agar siswa tetap terhubung dengan nilai-nilai agama. Setelah proses konseling dilakukan, banyak siswa mengaku merasa lebih tenang dan senang karena akhirnya ada yang mau mendengarkan mereka. Mereka juga merasa malu atas perbuatan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Evaluasi terus dilakukan dan dari hasil pengamatan Bapak Ahmad Putra terlihat bahwa banyak siswa mulai menunjukkan perubahan sikap setelah proses bimbingan dan konseling tersebut. Adapun uraian refleksi kami terhadap kasus ini adalah yang pertama, pelajaran penting dari kasus ini, yaitu siswa yang malas sholat belum tentu bandel. Bisa jadi mereka belum paham pentingnya sholat, kurang dukungan dari rumah, dan pengaruh lingkungan teman. Kemudian, peran guru BK sangat penting dalam menangani kasus seperti ini dengan pendekatan yang sabar dan mendidik. Kemudian, konseling yang dilakukan Pak Ahmad Putra mengutamakan dialog, empati, dan pemahaman lewat ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sanksi yang diberikan
tetap mendidik, yaitu membaca Al-Quran, bukan untuk mempermalukan tapi untuk menyadarkan. Selanjutnya, pendekatan yang lembut dan mengedepankan hati bisa membawa perubahan besar pada siswa. Yang kedua yaitu penilaian terhadap penerapan BK Islam. Penanganan masalah dilakukan dengan cara islami, lembut, penuh pengertian dan berlandaskan Al-Quran. Konseling bertujuan membangun iman dan akhlak siswa, bukan hanya menyelesaikan masalah. Sanksi yang diberikan tetap dalam nilai ibadah dan pendidik sesuai prinsip BK Islam. BK Islam berfokus pada perbaikan diri siswa secara menyeluruh, spiritual, emosional, dan perilakunya. Selanjutnya, inspirasi sebagai calon konselor. Yang pertama, harus jadi pendengar yang baik, sabar, dan tidak cepat menghakimi. Yang kedua, penting memahami latar belakang siswa sebelum mengambil kesimpulan. Selanjutnya, konseling bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membimbing hati siswa agar berubah dari dalam diri sendiri. Kemudian, pendekatan spiritual sangat efektif di lingkungan pesantren, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, kreativitas dalam menyampaikan materi sangat dibutuhkan agar siswa merasa dihargai, bukan digurui. Yang terakhir, menjadi konselor adalah amanah untuk membimbing dan menyentuh hati orang lain menuju perbaikan diri dunia dan akhirat. Adapun kesimpulan dari hasil observasi kami yaitu pembahasan kasus siswa yang sering meninggalkan sholat zuhur di pesantren menunjukkan bahwa penerapan bimbingan konseling Islam menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam membina kesadaran spiritual dan kedisiplinan ibadah santri. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang perilaku siswa, pendekatan konseling yang dilakukan bukan hanya berfungsi sebagai nasihat semata, tapi juga sebagai pendampingan emosional dan spiritual. Konselor membantu siswa menyadari pentingnya sholat tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan jiwa yang membawa ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi hidup. Pendekatan ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang lebih baik seperti manajemen waktu, konsentrasi, dan kesadaran diri. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran seperti dalam Quran Surah Al-Ma'un dan Quran Surah An-Nisa, konselor membimbing siswa agar memahami makna sholat secara utuh, bukan sekedar rutinitas, melainkan bentuk ketaatan sejati kepada Allah. Keseluruhan proses ini bukan hanya membentuk siswa yang rajin ibadah, tetapi juga membangun generasi yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap menjadi teladan di tengah masyarakat. Inilah hasil dari observasi kami. Bila ada salah kata penyampaian dan presentasi kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.